Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah share dan like serta subscribe. Terima kasih sekali. Anda adalah orang hebat yang ada di belakang layar yang selalu nonton video-video saya tanpa di skip. Karena saya bisa tahu, karena kalianlah yang membuat saya hebat hari ini. Oke, saya membahas beberapa inbokan yang masuk ke saya menanyakan, Miss Juni, kenapa sih orang-orang kerja di Hong Kong kok banyak yang punya utang? Kok baru sekarang saya tahu banyak orang yang punya utang? Miss Juni, emangnya kerja di Hong Kong tuh nggak dapat gaji? Kok bukannya semakin kaya semakin miskin? Oke, saya jawab dengan pengalaman yang ada ya Mbak ya. Karena sekali lagi pengalaman seseorang berbeda-beda, kebutuhan seseorang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa memvonis atau menjudge semuanya itu sama. Ingat, ini berdasarkan pengalaman saya. Mungkin Anda punya pengalaman lain, bisa di-sharekan, bisa berbagi dengan saya. Oke, ini yang saya lihat dari beberapa mbak-mbaknya yang curhat tentang utang. Gaya hidup mereka lebih hebat daripada teman-temannya. Satu, saya tidak melarang kalian beli HP yang lebih baik dari saya ya. Karena saya melihat mbak-mbaknya itu ada yang punya iPhone 13 Pro Max. Wah, Pro Max itu kurang lebih 24 juta loh kalau di Indonesia ya. Dan juga baju-bajunya itu lebih mahal. Ingat, saya tidak melarang kalian untuk beli baju mahal. Saya juga tidak melarang kalian bergaya mewah. Saya tidak melarang. Ingat, ini cuman saya menjawab pertanyaan orang-orang yang di luar saja. Baju mereka branded, Bahos, Levi's, pokoknya yang satu ini aja harganya ratusan dolar, bahkan sampai ribuan dolar. Bahkan tas mereka itu branded, tas mereka itu lebih mahal daripada tas saya. Tas saya Wampotoy, jadi tas saya itu cuman tas biasa aja, jadi bukan spesial. Kenapa saya bilang seperti itu? Apakah itu masalah, Miss Juni? Tidak. Sepatu hak tinggi, apakah masalah? Tidak masalah. Tapi dapat dari mana? Sekarang gaji sama-sama 4630. Kurang lebih 4.630, kurang lebih 10 juta. 8 juta sampai 10 juta tergantung dari cruise. Terus kalau gayanya sudah seperti itu, beli Apple Pro Max 13 saja harganya sudah 24 juta. Kurang lebih ya, saya tidak tahu ya harga pastinya, 24 juta. Belum bajunya, belum sepatunya. Nah, saya tidak tahu apakah semuanya itu hasil dari hutang. Kalau memang iya hasil dari hutang, terus gimana kehidupan ke depannya? Sekarang soalnya kenapa? Saya ngomong kayak gini kan kita belak-belakan aja, gaji berapa, pengeluaran berapa, benar tidak? Nah, orang rumah butuh enggak? Saya tidak mempermasalahkan dengan branded itu. Bukan saya iri ya, tapi setelah semua itu terjadi, senggang beberapa bulan, kalian mulai nggak no paspor. Dan kalian mulai nembung temen-temenmu di sekitarmu untuk pinjam. Benar tidak? Gaya cuman sebentar, tapi akibatnya ke depannya kita nggak bisa bernafas. Nah, ini buat mbaknya yang aja gayanya di Hong Kong ya, maksudnya adalah uang itu dibuat hura-hura sendiri di restoran mahal-mahal, terus waktu liburan di hotel. Apakah salah? Tidak salah, nggak ada yang salah. Cuman gayanya sesuaikan dengan pendapatannya. Nah, ini yang buat mbaknya untuk menyenangkan hati dia sendiri. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak gaya sama sekali? Bahkan mangan yang ngirit loh, Miss. Mangan yang jauh dek konco-konco nih dek Victoria pakai kono wong gelar panganan iku wis mangan bareng-bareng. Tapi yo podo ae gak duwe. Podo ae yo diutang paspor yo digadekne. Nah, apa? Kenapa? Bukannya semakin kaya kerja di luar negeri kok semakin miskin? Karena uangnya dikirim semuanya ke Indonesia. Saya tidak tahu apakah the garangan yang makan, atau the rayap yang makan, atau the bedes yang memakan. Saya kurang tahu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena saya tidak tahu kehidupan seseorang. Kalau dibuat keluarga, ya masih wajar. Tapi kalau yang dimodus-modusin, yang katanya pacaran sama polisi, pacaran sama tentara, uangnya semua dikirim, giliran kita pulang nggak punya apa-apa. Balik Hong Kong sudah stres. Ini cerita ini bener loh Mbak. Saya tuh punya teman sekolah SMP. Dia pacaran, tetangga sendiri.
Semua uang dikirim sama si pacar ini. Rencananya mau nikah, tahun depan pulang mau nikah. Tapi sebelum nikah, sebelum pulang Indonesia diketahui bahwa sang calon ini punya wanita lain di Indonesia. Akhirnya piye? Sapi ini ditonton digomolin di omahe dhek dhewe. Ya untung itu masih berupa sapi. Lah sing wis omahe didodol iku mau lho. Terus ya apa? Terus uang yang selalu dikirim itu loh ya apa? Kena musnah sia-sia. Nah, ini saya kurang tahu bagaimana ya memanage uang karena saya sendiri bukan ahli keuangan. Saya sendiri cuma selalu bilang kalau dapat gaji ya masukin bank. Karena saya tidak percaya dengan bisnis-bisnis yang katanya deposito. Saya tidak percaya dengan investasi-investasi yang katanya bisa menjanjikan uang berlipat ganda. Itu saya ya Mbak ya. Saya tidak tahu Anda. Ini persepsi saya sendiri. Jadi kalau pingin bisnis ya udah ntar pulang Indonesia saya sendiri yang menjalankan bisnis. Jadi saya tidak akan menaruh uang ini di deposito ke orang terus buat investasi ini itu. Pulang Indonesia ternyata investasi bodong. Dan uang hasil dari utang bank. Apakah salah utang bank? Saya rasa tidak salah. Banyak kok mbak-mbaknya utang bank itu beli rumah di Indonesia. Sukses. Kenapa? Karena tetangganya jual rumah, karena nggak ada uang, terus utang bank, per bulannya di bank, dan orang rumah tidak minta kiriman lagi karena sudah tahu uangnya tiap bulannya buat bayar bank. Ya udah jalan baik-baik aja. Ada orang yang beli mobil, terus sama suaminya dibuat bisnis, nggak ada masalah. Sebenarnya utang bank menurut saya tidak ada masalah. Yang bermasalah itu lek kalian nggak bayar. Bener tidak? Lek kalian punya bank satu, itu aman, Mbak. Kalian punya bank satu cuma 3.000, gaji 4.630, masih ada sisa. Keluarga butuh duit masih bisa kirim 1.000. Kamu butuh pulsa masih ada. Tapi lek kamu punya utang sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paspor digadekan, orang rumah kecelakaan, sakit, stres ini Mbak. Iki loh monting langsung. Masih belum dibohongin temen. Intinya, utang boleh, tapi jangan sampai melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita. Jadi saya rasa bank nggak salah, bank kan memberikan kalau kamu mau. Bank tidak memaksa kamu pegang pistol ditembak gini kan enggak. Kalian sendiri dengan sukarela memberikan paspor itu, kalian dengan sukarela memberikan biodata itu. Jadi nggak ada masalah dengan bank. Sekali lagi, berbijaklah dengan memakai uang. Kalau uang buat foya-foya memang kelar. Bukan saya membicarakan kamu Mbak, tapi saya membicarakan diri saya sendiri. Karena saya pernah jatuh dan terjatuh. Saya pernah miskin semiskin-miskinnya. Saya pernah sombong sesombong-sombongnya. Dan sekali lagi itu adalah masa lalu. Saya mencoba untuk memperbaiki diri. Itu aja dari saya, kurang gamblang, ntar kita gamblangin lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.